Disclaimer, episode ini ngebahas kekerasan ekstrim termasuk pembunuhan dan gangguan mental. Jadi kalau lo sensitif sama topik kayak gini, skip dulu atau denger pas lo lagi siap. Kita bawain kisah ini bukan untuk sensasi, tapi biar sama-sama ngerti gimana tekanan dan keputusasaan bisa mengubah manusia menjadi sesuatu yang lain. Kampung Sindang Jaya, Ciamis, Jawa Barat. Pagi yang biasanya damai berubah menjadi pagi yang paling kelam dalam sejarah kampung itu. Iya, kampung itu langsung histeris. Teriakan tangis, panik, gak ada yang nyangka. Mimpi buruk bisa datang segitu nyata. Gue Linda, Gue Adel. Gue Melan. Dan gue Hafiz. balik lagi bareng kita di Crime Lens, suara di balik tragedi. Pagi itu bermula dari pertengkaran kecil antara suami dan istri yang berubah menjadi kekerasan mematikan. Yanti, 44 tahun, lagi mau berangkat ngaji ke masjid. Terus ternyata suaminya si Tarsum ini tuh nyusul dari belakang. Langsung mukul kepala istrinya Yanti pakai balok kayu. Hah? Pakai balok kayu? Serem banget. Iya, langsung dipukul ke kepala Yanti sampai jatuh. Dan gak berhenti di situ. Tarsum masuk ke dalam rumah buat ngambil pisau bergagang merah. Terus balik lagi. Iya Pis, Tarsum langsung balik lagi ke depan. Dia mutilasi tubuhnya Yanti di jalanan depan rumah mereka. Ya ampun, serem banget ya manusia sekarang. Gue ngebayanginnya aja gak sanggup. Abis itu, Tarsum jalan keliling kampung sambil bawa potongan tubuh Yanti. Sebagian ditinggal di jalanan, sebagiannya lagi di depan rumah warga. Hah? Gila, ditinggal di jalanan sama di depan rumah warga. Iya, gue ngebayanginnya aja udah serem banget. Apalagi warga di sana ya. Iya, warga di sana cuma bisa nangis dan teriak, tapi gak ada yang berani deketin. Tarsum berdiri di tengah jalan, matanya kosong, kayak udah gak sadar apa-apa. Semua warga baru tenang pas ada Serka Karnita, Babin Sakura Mirancah yang datang ke lokasi saat itu. Nah iya, dia berusaha deketin Tarsum pelan-pelan. Terus pura-pura mau beli daging yang dibawanya. Tujuannya sih cuman buat ngulur waktu. Iya, sempet juga Tarsum nyerang kepala desa terus hampir nusuk Karnita. Tapi Karnitanya berhasil nangkis dan ngepiting tangannya saat itu. Iya bener, Serka Karnita refleks langsung nangkis terus piting tangan Tarsum dan jatuhin dia ke tanah. Oh iya, abis itu warga langsung bantu ikat tangan Tarsum. Terus polisi datang dan bawa Tarsum ke Polsek Rancah. Dari Polsek Rancah terus pindah lagi ke Polres Ciamis. Pas ditahan, matanya kosong dan dia terus ngoceh gak jelas gitu. Katanya sih dia gak inget apa-apa. Terus Tarsum diperiksa di RSUD Ciamis, habis itu lanjut diperiksa ke RS Jiwa Cisarua Bandung. Dan hasil observasinya nunjukin bahwa Tarsum mengalami gangguan mental. Dan yang bikin makin ngeri, dokter bilang hasil observasinya cocok sama cerita keluarganya. Iya, katanya Tarsum memang sering nyakitin diri. Kayak suka ngebeturin kepala ke tembok, ngomong sendiri. Pokoknya kayak orang gak jelas gitu. Jadi dia beneran udah gak stabil jauh sebelum kejadian itu. Wah, pantas serem banget. Dia seberani itu ngelakuin hal keji ke istrinya sendiri. Dan tahu gak motif utamanya karena apa? Yaitu karena masalah ekonomi. Usaha ternak kambingnya bangkrut, utang numpuk hampir 100 juta. Gede banget duit segitu mah. Pantas bisa bikin orang stres berat sampai mentalnya hancur. Dulu, Tarsum sempat dijerat pasal 338 dan 340 KUHP, pembunuhan dan pembunuhan berencana. Ancamannya bisa seumur hidup bahkan hukuman mati. Tapi karena hasil observasi nunjukin dia punya gangguan jiwa yang berat, proses hukumnya akhirnya dihentikan. Polisi sempet tuh gelar rekonstruksi juga. Tanggal 12 Juni 2024. Lengkap banget deh. Ada 54 adegan dari awal pertengkaran, pembunuhan, mutilasi, sampai penangkapan. Berarti polisi udah lengkap banget ngerangkainya ya? Iya, tapi setelah observasi lanjutan di RS Marzuki Mahadi Bogor, hasilnya tetap sama. Akhirnya penyelidikan dihentikan tanggal 25 September 2024.
Dan Tarsum pun diserahkan ke dinas sosial. Sekarang dia direhabilitasi di sentra Pahla Marta, Sukabumi. Soalnya masyarakat di kampungnya tuh masih trauma, belum bisa nerima dia balik. Iya wajar sih. Gue juga kalau jadi warga sana pasti masih kebayang-bayang. Tapi katanya sekarang kondisinya udah lebih tenang. Udah bisa diajak ngobrol, udah bisa sosialisasi lagi. Cuma tetap diawasi ketat karena takut kambuh lagi. Kalau dipikir-pikir, ini bukan sekedar kasus sadis. Ini alarm keras. Kadang yang paling menakutkan tuh bukan setan, tapi manusia yang kehilangan kendali. Ya gak sih? Setuju gak? Setuju banget. Manusia yang kehilangan kendali lebih seram daripada setan. Kadang hidup itu gak meledak tiba-tiba, tapi retak pelan-pelan sampai akhirnya pecah. Sampai sekarang, Tarsum masih dalam tahanan khusus di Polres Ciamis. Sementara, berkas perkaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan dan pemeriksaan kejiwaan terus berjalan. Para saksi di kampungnya masih trauma, tapi mereka tetap ngedoain Yanti supaya dapat keadilan yang layak. Kisah Sindang Jaya ini ngingetin kita, kalau tekanan hidup yang gak selesai bisa berubah jadi luka yang dalam. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Jadi ketika lo ngerasa capek, mentok, atau kehilangan arah, jangan diem aja. Cari cara, cari bantuan sebelum semua terlambat. Gue Linda. Gue Adel. Gue Melan. Dan gue Hafiz. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Crime Lens, suara di balik tragedi.